Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Ya, kabar baik, Ustaz. Hadir semua ya? Hadir. Ya, Hadir alhamdulillah, hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Langsung saja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semangat ya adik-adik untuk mengikuti pelajaran kita. Semangat. Semangat walaupun online ya, walaupun tatap mukanya di depan layar. Ya. Nah, jadi pembelajaran online ini memang ya siswa harus aktif. Ya, walaupun gurunya nelpon sana sini, menyiapkan materi seindah apapun, ya kalau siswanya nggak ngangkat telepon, nggak baca WA, nggak baca info, ya maka pembelajaran ini tidak akan berlangsung dengan baik. Oke, sudah sarapan semua ya? Sudah makan? Sudah ada suplemennya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, adik Ikro sudah ya? Sudah banyak vitamin. Wah, sudah banyak vitamin. Nah, untuk pelajaran ini Bapak akan memberikan vitamin atau suplemen yang mudah-mudahan adik-adik sekalian bersemangat untuk mengikuti materi kita pada kesempatan pertemuan ini. Mohon bersabar ya, Bapak agak gaptek ini ya. Oh, salah. Ya, silakan adik-adik simak video ini ya. Mohon maaf ya suaranya mungkin ada masalah, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi pembelajaran kita. Ya, ini video tentang keutamaan atau kebaikan membaca Al-Quran. Ya, yang pertama memberikan ketenangan hati. Kemudian yang kedua, ya setiap hurufnya ketika kita membaca Al-Quran mengandung kebaikan yang banyak. Ya, kemudian yang ketiga, kebaikan ketika kita membaca Al-Quran adalah walaupun orangnya terbata-bata membaca Al-Quran, dia pun diberikan pahala, ya bahkan mendapatkan 2 pahala. Ya, kemudian keempat, kebaikan ketika kita membaca Al-Quran, bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat. Ya. Kemudian yang selanjutnya,
akan menjadi kemuliaan bagi orang tuanya di surga, bagi seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya. Ya, kemudian yang keenam, menjadikan manusia yang berkualitas. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya pada orang lain. Kemudian yang ketujuh, ya, mempelajarinya mendapatkan pahala lebih besar ya dari sholat sunnah. Jadi itulah beberapa kebaikan yang bisa kita dapatkan jika rajin membaca Al-Quran, bahkan akan lebih baik lagi jika kita mampu mempelajari dan mengamalkannya. Nah, suplemen yang kedua. Nah, bisa adik-adik perhatikan. Kalau yang tadi tentang Al-Quran, kemudian yang selanjutnya adalah tentang hadis. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu memahaminya dan menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya, karena boleh jadi orang yang mendengarkannya kemudian memahami hadis tersebut akan menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada yang menyampaikan. Faedah dari hadis ini yang ya, Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah berkata, tidak seorang pun yang mempelajari hadis kecuali wajahnya akan berseri dan menjadi cerah disebabkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis ini. Nah, itulah tadi adik-adik sekalian sekilas tentang keutamaan Al-Quran dan juga keutamaan hadis. Yang paling penting ya bahwasanya sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan juga ketika kita menyampaikan hadis Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW berupa wajah kita akan berseri-seri di hari kiamat kelak nanti ketika kita senantiasa menyampaikan atau mengamalkan dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ini memberikan kita motivasi yang lebih tinggi untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, untuk memahami Al-Quran dan hadis, ya tentu ya adik-adik sekalian harus tahu apa maknanya, apa makna dari Al-Quran, apa arti dari Al-Quran, dan apa arti dari hadis. Nah, kalau begitu silahkan kita simak materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Halo? Belum ada ya? Belum tampil, Pak. Oh iya, sabar Belum. ya, sabar.
Mana? Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Nah, ini materi kita pada pertemuan yang pertama ini di semester ganjil, adik-adik sekalian, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Jadi pada bab pertama ini materi kita adalah berkaitan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis dalam Islam. Namun untuk pertemuan pertama kita ini, maka kita akan fokuskan kepada pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, coba Pak Adik Ikro, silahkan dibaca tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati dan mengumpulkan informasi, siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan pengertian hadis dengan benar. Ya, nah, jadi di akhir pertemuan nanti saya harapkan ya adik-adikku mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan pengertian hadis dengan benar. Selanjutnya, next, pengertian Al-Quran menurut bahasa. Pengertian Al-Quran menurut bahasa. Terus silakan Ananda Siti Hajar membacakan pengertian Al-Quran menurut bahasa. Baik, pengertian Al-Quran menurut bahasa. Yang pertama ada qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya adalah bacaan yang sempurna. Yang kedua Al-Qur'u artinya mengumpulkan ayat-ayat. Yang ketiga qarina syai'u bisyai'i artinya adalah menggabungkan ayat-ayat. Ya, mantap sekali. Ya, jadi yang pertama makna bahasa Al-Quran yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan yang sempurna. Kemudian yang kedua maknanya secara bahasa Al-Qur'u. Ya, Al-Qur'u artinya mengumpulkan. Jadi dimaksudkan di sini ada mengumpulkan ayat-ayat. Kemudian yang selanjutnya makna bahasa qarina syai'u bisyai'i, menggabungkan ayat-ayat. Next, pengertian Al-Quran menurut istilah. Silakan adik Salihin untuk membaca pengertian Al-Quran menurut istilah. Ya, baik Pak Ustadz. Pengertian Al-Quran menurut istilah. Menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Ya. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih ya, sudah membacakan pengertian dari Al-Quran menurut istilah. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Ya, kalamullah itu wahyu, perkataan Allah yang menjadi mukjizat, yang menjadi ciri khas dari Rasulullah SAW. Ya, karena hanya Rasulullah SAW yang diberikan Al-Quran, yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan ke hati yang lain. Ya, bukan ke hati saya, bukan kepada para ulama-ulama atau para sahabat, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu tidak langsung turun tiba-tiba ya. Tidak langsung malaikat Jibril datang langsung bawa buku gitu. Ya, kayak kantor pos bawakan kita surat. Tidak. Tapi melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Allah tidak langsung ya, maaf ya. Jadi Allah tidak langsung berbicara kepada Rasulullah SAW sebagaimana Nabi Musa. Ya, kalau Nabi Musa itu langsung berbicara kepada Allah.
Tapi kalau Nabi Muhammad ya melalui para malaikat Jibril. Nah, apakah malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW langsung dengan membawa kitab, langsung membawa mushaf, ya, langsung membawa buku begitu dibawakan kepada Rasulullah? Ya, tentu tidak. Dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW itu secara berangsur-angsur sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita? Al-Quran sampai kepada kita dengan diriwayatkan secara mutawatir. Ya, mutawatir itu banyak orang yang meriwayatkannya, menyampaikannya hingga sampailah Al-Quran itu kepada kita. Jadi bukan 1-2 orang saja yang membawa Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran sampai kepada kita, tetapi banyak orang. Dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Ya, jadi adik-adik membaca Al-Quran itu beda dengan membaca koran, membaca buku biasa. Ya, membaca buku-buku lama pun ya kita kan mendapat pahala, tapi beda dengan pahalanya Al-Quran. Pahala Al-Quran itu 1 hurufnya kita sudah diberikan 10 sebagaimana yang di awal video tadi kita putarkan. Ya. Saya rasa sudah jelas untuk pengertian Al-Quran menurut istilah. Ya. Next. Nama-nama Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bukan cuma Al-Quran aja namanya. Ya, coba kembali ke adik Iqra. Coba untuk menyebutkan nama-nama Al-Quran. Baik, adik Iqra, masih ada? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama Alkitab, yang berarti buku. Terdapat. Oh, back lagi, Ustaz. Ya, udah kelihatan ya? Slide-nya diturunkan lagi di nama-nama. Tadi ini pengertian hadis nih. Oh iya, maaf. Ya. Oke, baik. Nama-nama Al-Quran yang pertama ada Alkitab, yang kedua Al-Kalam, yang ketiga An-Nur, yang keempat Al-Furqan, dan yang kelima Az-Zikir. Ya, jadi ada 5 ya yang kita sebutkan di sini, tapi tentu masih banyak lagi nama-nama Al-Quran yang lain. Jadi di sini Bapak sebutkan ada Alkitab ya. Alkitab di sini dari surah Fussilat di mana Allah mengatakan wa innahu lakitabun aziz. Kemudian yang kedua Al-Kalam dari surah At-Taubah ayat 6. Hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian An-Nur ya. Di nama lain dari Al-Quran itu An-Nur, cahaya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 174. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya, telah kami turunkan kepada kalian itu cahaya, ya, penerang yang nyata. Kemudian Al-Furqan. Jadi nama lainnya Al-Furqan itu, nama lainnya Al-Quran adalah Al-Furqan, yang berarti pembeda, yang hak dan yang batil. Dan Az-Zikir, pengingat. Jadi Al-Quran itu pengingat. Ya, nama lainnya adalah Az-Zikir. Wa haza zikrun mubarakun anzalna. Dan ini adalah pengingat yang diberkahi yang telah kami turunkan. Masih banyak nama-nama yang lain, nanti adik-adik bisa mengeksplornya di akhir pertemuan. Next, selanjutnya pengertian hadis. Silakan Bu Hajar, silakan. Dibaca pengertiannya. Baik, Ustadz. Pengertian hadis menurut bahasa al-jadid yang berarti suatu yang baru. At-tahdits yang berarti memberitakan. Hadatsa yang berarti peristiwa atau cerita. Ya, jadi secara bahasa hadis berarti jadi baru, sesuatu yang baru.
Kemudian at-tahdits yang memberitakan. Ya, kemudian hadasa, peristiwa atau cerita. Next, lanjut. Silakan. Pak Iqra. Pengertian hadis Bismillahirrahmanirrahim. menurut istilah. Pengertian hadis menurut istilah. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Ya, jadi menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah. Ya, walaupun sinonim tidak berarti harus sama persis. Karena ada juga ulama yang membedakan antara hadis dan sunnah. Jadi setiap sesuatu, jadi hadis itu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan, ya berasal kita yakini berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu berupa perkataannya Rasulullah. Ya, misalnya Rasulullah SAW bersabda, la tasrabanna ahadukum qa'iman. Berarti itu merupakan perkataan Rasulullah. Kemudian perbuatan. Ya, misalnya hadis di mana seorang sahabat yang meriwayatkan bahwasanya pernah melihat Rasulullah SAW minum berdiri. Tapi pada saat apa? Saat meminum air Zam-Zam. Begitu pun juga penetapan. Penetapan itu jika ada sahabat melakukan sesuatu, kemudian yang dilakukan sahabat itu dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin Rasulullah SAW sendiri tidak melakukannya, maka itu juga disebut sebuah hadis. Nah, cukup di sini ya materi Bapak berikan. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan adik-adik sekalian membuka buku. Silakan adik-adik membuka bukunya di aplikasi. Ya, Bapak sudah berikan aplikasinya mulai sejak pekan kemarin. Aplikasinya bisa di-download di Play Store. Ya, buku siswa yang terbaru KMA 19. Nah, di situ silakan kalian buka saat ini dan kalian review kembali apa yang Bapak sampaikan. Adik-adik mengumpulkan informasi dari situ. Dari situ banyak-banyak sekali penjelasannya, ataupun dari sumber-sumber yang lain. Ya, siapa tahu adik-adik masih ada waktu buat untuk share atau browsing ya. Browsing di internet, ya ada dicari apa sih pengertian Al-Quran lebih luas. Apa sih pengertian hadis itu? Ya, sebenarnya pengertian hadis luas ya. Ya, menurut ilmu fikih beda, menurut ilmu usul fikih beda, menurut ulama hadis ya berbeda. Setiap cabang keilmuan makna hadis itu berbeda. Walaupun prinsipnya tetap sama, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke. Nah, mungkin ke adik-adik sudah mengeksplor ya, sudah mencari informasi dari berbagai macam sumber. Nah, saya ingin ada satu siswa yang mungkin berani untuk menyampaikan apa sih itu makna dari Al-Quran secara bahasa dan istilah. Mungkin ya saudara Pak Iqra ya bersedia untuk ya menyampaikan sedikit makna Al-Quran secara bahasa dan istilah. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, untuk Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u
artinya bacaan yang bernilai pahala Al-Quran. Kemudian secara istilah yang saya pahami dari paparan dari Ustadz jelaskan, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Itu saja Ustadz, terima kasih. Ya, Masya Allah. Berarti sudah mulai mengerti apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Coba Bu Hajar, ya. Apa pengertian hadis menurut bahasa dan menurut istilah? Terima kasih Ustaz. Hadis menurut bahasa artinya sesuatu yang baru. Menurut istilah, semua perbuatan, perkataan, atau takrir dari Rasulullah. Ya Ustaz. Oh ya. Kurang lengkap tapi sudah mewakili pengertiannya. Ya, silakan Pak Solihin. Ya, mungkin bisa membagikan kami sedikit nama-nama lain dari Al-Quran. Baik Pak Ustadz, nama-nama lain dari Al-Quran diantaranya ada Al-Furqan yang diartikan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian ada pula Al-Huda, yaitu petunjuk. Ada Al-Dzikra, pemberi peringatan, dan lain-lain Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Semuanya sudah menjawab dengan baik. Oke, kita sudah hampir mendekati sesi. Sudah cukup banyak ya, waktu kita yang pakai untuk pembelajaran ini. Ya, Bapak sediakan ya sedikit penutup ya untuk adik sekalian berupa tugas. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Masih ada beberapa waktu. Ya, adik-adik bisa mengerjakannya sekarang. Baik Pak Ustadz. Kerjakan 6 soal di bawah ini ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apakah arti Al-Quran menurut bahasa? Apakah arti Al-Quran menurut istilah? Apakah arti hadis menurut bahasa? Apakah arti hadis menurut istilah? Ya, kemudian ada pendapat bahwa Al-Quran bacaan dari kitab suci umat Islam. Sedangkan Umar berpendapat bahwa Al-Quran pedoman hidup umat Islam. Bagaimana pendapatmu terhadap pendapat Ahmad dan Ali tersebut? Jelaskan. Nah, ini tinggi nih poinnya ya. 25 poin. Nah, soal yang ke-6 ini tinggi juga 25 poin. Ya, saya sengaja warnakan emas. Ya, ya. Insya Allah dia dapat emas nanti kalau bisa menjawabnya dengan baik semua ya. 6. Fadli berpendapat bahwa hadis dan sunnah itu sama. Afnan mengatakan bahwa antara hadis dan sunnah itu berbeda. Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Jelaskan. Ya, silakan dikerjakan sekarang juga. Kemudian adik-adik fotokan dan kumpul melalui WA. Walaupun email juga boleh. Lebih bagus sih email ya. Soalnya biar dia tersimpannya lebih aman. Ya, kalau ke WA bisa terhapus, bisa dan lain-lain. Oke, sudah? Sudah ya? Alhamdulillah. Ya, tadi kan sudah bisa menjelaskan semua atau apa artinya ya. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah, maka Bapak akan memberikan penugasan di rumah. Ya, penugasan keterampilan ya, untuk melatih adik-adik ya. Penugasannya adalah adik-adik mencari nama-nama lain ya, di dalam Al-Quran dari berbagai sumber, baik itu dari Al-Quran maupun sumber-sumber yang terpercaya yang lainnya sebanyak-banyaknya. Mencari nama-nama Al-Quran. Nah, ini penting adik-adik ya, karena nanti pelajaran selanjutnya kita akan belajar fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran itu ya, kita ambil dari nama-nama Al-Quran itu. Nah, maka itu semakin banyak adik-adik bisa menjawab atau semakin banyak mengumpulkan data-data apa saja nama-nama Al-Quran yang lainnya, maka semakin banyak pula kita akan bisa memahami fungsi Al-Quran tersebut. Kemudian adik-adik tuliskan di tabel ini.
Jadi informasi yang ditelusuri terdiri atas sebutan lain dari Al-Quran itu dan artinya. Jadi misalnya nama Al-Qurannya adalah Al-Huda. Nah, Al-Huda itu artinya apa? Maksudnya apa? Al-Quran sebagai Al-Huda. Dan ada di surah apa? Dan ada di ayat berapa? Kemudian setelah adik-adik mengumpulkan data tersebut, ya adik-adik masukkan ke dalam tabel berikut ini di bawah. Ya, kalian bisa buat dengan Microsoft Word ya, dengan mudah. Ya, ini gampang sekali, cuma 5 kolom ya, ke bawahnya tergantung dengan berapa banyak adik menjawab atau mencari nama-nama. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan adik-adik mengerti, memahami. Penutup, selamat belajar. Semoga sukses. Bagaimana lagi mengeluarkan share-nya ini? Atas Pak, atas. Iya, Stop. stop share ya. Sudah kan? Nah, belum. Sudah stop ya? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik. Bapak mohon maaf jika dalam perjalanan pembelajaran ini ada salah-salah kata, salah ucap. Kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini adalah bahwasanya mari kita memahami Al-Quran dan hadis dengan cara mengetahui apa sih Al-Quran dan hadis itu. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, itu disampaikan dan diturunkan secara berangsur-angsur dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Adapun hadis maknanya adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya maupun persetujuannya, baik itu sebelum diangkat menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi, dan membacanya adalah kita mendapatkan pahala. Dan sebagai mukjizat ya yang terbesar yaitu Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya dan juga kepada adik-adik sekalian. Demikian yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sampai jumpa pada pertemuan yang kedua pada pelajaran fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Hadis. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Stop ya.